Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kinten-kinten 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar kinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo sini kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesatan, beberapa Rasul, untuk salat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya cara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, kalau Rugen nak tunggu lama tunggu so pokoknya. Wong Yogyo wong Solo itu mesti asli made in kene. Mau nih pesa ndak kereta. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Jika makin orang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kaba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten binaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina. Akhirnya Islam yang Cina kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan tetep mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang kraton meneng nang Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang kraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah.
Malah nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Uga kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Selaman delok sejarah pondok-pondok gedhe wae barokah tukaran kabeh. Saya ana Gus ning desa, Gus pondok gedhe. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerabat sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kah? Orang kok munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak Pak Lukman rata-rata pasaran minggat tok Tuban. Itu penting tuh tadi kadang cuma repot kadang tukaran ra minggat lagi. Jadi ujung. Berarti perlu minggat ya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di aja juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu malah apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya David bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Cempo Cina. Wis Cina kok natape tok Kanjeng. Saya itu ngajak roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya napa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Kalau nu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau kandarani nganggo jubah gak sunat kiai coba. Jubah sunah Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karepe piye? Kon takok aku, maksudnya jiran ndi? Gak cara kowe Abu Jahal juban. Lha juban Abu Lahab juban. Ya juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Sing bajing napa? Oh, pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi ya salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Agak deh. Orang dua versi film, versi tenar apa podo. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang akhir orang Juban, bagai lama. Kau ada agak kena dua film, orang Juban di kono. Gimana Juban di kono kok? Sebagai. Jadi tak angen-angen jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham, seneng ngamuk wedi salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah.
Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik.